warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Relita Putri Ayu, NIM 1062000003, Fakultas Syariah, Prodi Hukum Tata Negara Lokal 1A, Kelompok 3. Baiklah, di sini saya ingin memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Hukum, di mana saya di sini membahas tentang analisa serta pendapat saya tentang norma perbuatan hukum atau pelanggaran hukum dan sanksi. Berdasarkan video yang dikirim oleh beberapa kawan-kawan di WA Grup Ilmu Hukum yang di dalamnya memuat tentang ucapan permintaan maaf kepada dosen mata kuliah Ilmu Hukum, di mana norma pelanggaran yang mereka langgar ialah tentang norma kesopanan. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang apa itu hukum dan norma. Hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Sedangkan norma di sini adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga, kelompok dalam masyarakat, di mana sebagai panduan, tatanan dan pengendalian tingkah laku yang sesuai. Dengan kata lain, ketentuan yang mengatur tingkah laku manusia dalam bermasyarakat. Sedangkan norma kesopanan di sini adalah aturan atau kaidah yang mengatur tingkah laku manusia yang bersumber dari tata kelakuan atau tata krama kebiasaan dalam masyarakat. Tujuan norma ini agar mampu mengatur perilaku masyarakat agar selaras dengan nilai yang berlaku. Dan ada juga fungsi norma kesopanan di mana berlakunya norma kesopanan ini di tengah masyarakat. Tentunya ada manfaat dan fungsi tersendiri, di mana norma kesopanan di sini berfungsi sebagai aturan, pedoman, serta tata cara dalam berperilaku dalam sekelompok masyarakat. Norma ini juga dapat mengontrol tingkah laku seseorang dalam kehidupan bermasyarakat, menjaga hubungan saling menghormati, menghargai, dan respek terhadap sesama, dan juga menciptakan suasana yang selaras dalam sebuah kelompok masyarakat, sehingga akan tercipta rasa nyaman dan tentram dalam kehidupan sosial. Norma ini juga dapat mengontrol tingkah laku seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Di sini bukan hanya masyarakat saja norma berlaku, tetapi dalam perkuliahan ada juga norma dalam beretika. Seperti mahasiswa diwajibkan hadir sebelum perkuliahan dimulai. Mahasiswa juga wajib mengisi daftar hadir. Mahasiswa juga diwajibkan mengikuti perkuliahan dengan sopan, tertib, dan tenang, serta mematuhi tata tertib. Mengikuti kuliah dengan sesama, mengerjakan tugas, menjaga kebersihan ruangan dalam perkuliahan. Dan dalam beretika kepada dosen, meskipun hubungan sudah dekat, tata krama harus tetap dijaga. Misalkan saat menghubungi dosen, terutama dalam pesan singkat, tetap harus dengar bahasa yang sopan seperti mengucapkan salam, memohon maaf, dan mengucapkan terima kasih. Jangan pernah menggunakan bahasa seperti kamu sedang chat dengan teman kamu. Dosen juga berhak mengeluarkan mahasiswa dari ruangan kuliah jika mahasiswa peserta kuliah melanggar tata tertib perkuliahan. Jadi, kesimpulan dari video permintaan maaf yang dikirim oleh beberapa kawan-kawan di grup WA itu ialah atas pelanggaran yang mereka lakukan karena melanggar aturan norma kesopanan dalam perkuliahan. Dalam perkuliahan, apabila ia melanggar peraturan yang sudah saya jelaskan sebelumnya, mereka bisa saja mendapatkan sanksi sesuai perbuatan yang mereka lakukan, walaupun sanksi yang diberikan tidak berupa sanksi pidana ataupun dipenjara. Tetapi mereka bisa mendapatkan sanksi yang berupa hukuman moral seperti hinaan, dikucilkan, dan diasingkan. Karena sudah ditegaskan bahwa dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar tahun 1945 menjelaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Pembahasan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar tahun 1945 ini mempunyai makna bahwasanya segala tatanan kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara adalah didasarkan atas hukum. Karena itu, walaupun kesalahan yang mereka lakukan itu kecil, tetapi karena negara Indonesia ini adalah negara hukum, maka mereka akan tetap mendapatkan sanksi.
Seperti pada pelanggaran norma kesopanan ini yang dilakukan oleh beberapa kawan-kawan dengan membuat video permintaan maaf. Video tersebut termasuk sanksi yang diberikan oleh dosen kepada mahasiswa sebagai efek jera supaya tidak mengulangi kesalahan yang sama. Dengan begitu, hukum bagi norma kesopanan ini sangatlah penting karena dengan adanya hukum tentang norma kesopanan tentunya bisa memberikan manfaat tersendiri. Orang menjadi lebih bisa menghargai satu sama lain sehingga tercipta kehidupan bermasyarakat maupun dalam perkuliahan yang aman dan tentram. Baiklah, itulah pembahasan tentang analisa serta pendapat saya tentang norma perbuatan hukum atau pelanggaran hukum dan sanksi dalam video yang di-share di grup WA ilmu hukum tersebut. Semoga analisa serta pendapat saya tentang video tersebut memberi manfaat kepada teman-teman supaya video yang di-share oleh beberapa teman-teman di grup WA ilmu hukum bisa memberi pelajaran kepada kita supaya kita tidak melakukan kesalahan yang sama. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Sekian, terima kasih. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.